Malam semuanya, pagi. Di konten yang kali ini, gue mau sharing sedikit kenapa setahun video klarifikasi. Kenapa setahun ini was troublesome, karena kita expanding dari yang Panglima Polim ini. Mungkin ini akan jadi konten terakhir di Polim. Ya tuh, udah lesu dia. Ini harus beli baru ini yang udah gepeng ini nih. Ini mungkin konten terakhir. Jadinya kita akan pindah shopnya, another perpisahan, mungkin another farewell, tapi ya looking forward to the new journey. Kita akan pindah di Polim ini ke suatu yang tempat di Jakarta Selatan juga, tapi akan fully shop. Jadi kan kalau di sini kan karena emang dulu bekas lounge, terus habis itu ya agak tricky lah. Maksudnya shop kita akan rebranding, akan ada nama baru juga dari shopnya. Kenapa setahun ini belum ada post-post video apa-apa? Karena kita bener-bener fokus untuk project launch. Kita ada satu launch yang baru mau buka lagi. So di 2024 ini kita ada 2 launch yang kita terbitin. Terus habis itu besok 2025 awal kita juga ada shop baru, kita pindah ke tempat. Tapi kalau shop yang pindah aja ya, bukan baru, bukan buka shop lagi. Shopnya akan kita rubah, akan ada sisya masterclass, ada training, ada dan segala macam untuk menunjang konten-konten ini agar kita tidak setahun sekali berjumpanya, kita bisa berjumpa lebih sering lagi. Sebenarnya gue pengen ngomongin recap marketnya sih, apalagi sekarang produk retail yang jadinya marketnya shifting. Yang kita lihat 2024 ini ke 2025, marketnya mulai geser, launch shopnya progressing, terus habis itu banyak launch baru buka juga, which is good, which is wonderful lah. Berarti ada marketnya, ada kompetisinya, karena kalau nggak ada kompetisi kan market nggak akan grow. Terus untuk yang 100 gram sekarang banyak opsi. Dulu cuman ya mungkin 3 tahun yang lalu kita ngomong Mas Have Duff. Sekarang 100 gram udah banyak, karena yang bener-bener high demand tuh yang 100 gram, karena untuk home use ada Dark Side 100 gram, ada Hooligan, ada Duff, ada Sapphire, ada Nash, ada Blackburn, ada Must Have, ada apa lagi ya di 100 gram yang kita nggak ada tapi udah ada sekarang. Untuk tembakau Rusia, Sebero udah ada 100 gram, Tangers ada 100 gram juga, cuman kita nggak jual. Ya, market is growing. So, direction kita, cara edukasi, secara knowledge juga berubah. Contohnya kayak lounge smoker udah shifting, udah nggak the way it used to be lah, udah nggak kayak dulu. Terus ada satu yang tetap sama, yang satu yang nggak pernah berubah. Saya tetap suka sisanya dari Wuka. I think it's the best one for me. Kayak enak banget. Terus kita buka satu lounge baru di daerah yang di Jakarta juga, masih di Jakarta, belum keluar Jakarta. Soon kita bakal reveal tempatnya. Kalian Mason bakalan mencoba untuk kasih color yang berbeda lah. Maksudnya kayak ini dulu shop and lounge, terus habis itu di Gunawarman itu lounge doang. Terus habis itu ntar di Peak akan berbeda atmosfer lagi, berbeda ambience lagi. Jadi kita bakal surfing yang hal-hal baru-baru lagi. Untuk untuk B2C yang home smoker, I wish you a very pleasant shisha di market yang baru ini. Good thing-nya harga nggak ada perubahan, opsi udah semakin banyak. Terus yang gue find out dari experience, sama gue mau sharing nanti klip-klipnya gue share. Gue bakal share klip-klipnya sepanjang trip gue kemarin. Jadi kalian Mason tuh kemarin, gue sih bukan ya kalian Mason as a representative of kalian Mason, gue mampir ke Rusia langsung kemarin April tahun ini tuh gue mampir ke Rusia langsung. Jadi sebenarnya di video kali ini, di kesempatan kali ini gue pengen sharing gimana sih industri di sana. Di sini di klip ini lounge pertama yang gue visit. Ada beberapa couple of ini ada di sini buat show up. Hookah Place Futura, ada Hookah Place Futura 2.0, ada Hookah Place Tesla, I forgot. Ada juga John Galliano Moskow, gue datang. Terus ini John Galliano Saint Petersburg. Gue mampir mana lagi ya? Mantera, one of the best one.
Timeless, one of the worst one. And sama Tangiers Lounge, one of the best one as well. Sama gue transit di Uzbek, di Uzbek di Tashkent, itu gue mampir ke Meata Lounge. Jadi Meata itu franchise dari Rusia juga lah. Jadi industri gimana sih di Rusia? How they do like gimana sih seberapa beda customer behavior ya, terus habis itu market behavior ya. Jadi kayak di Rusia gitu, shisha udah kayak lebih mirip ke bar ya, mirip ke koktail. Jadi orang bisa sedot shisha di lounge itu bener-bener kayak superstar tempatnya tuh bukan brandnya, bukan produknya, tapi Shisha Master ya. Shisha Master was like on another level. People come, people smoke karena Shisha Master ya, karena Shisha Master emang setiap lounge tuh they have a very top notch Shisha Masters. Even you buy the product at home, you buy the product at shop, terus habis itu lu sedot di rumah, it will be totally different feeling with lounge. Mixologinya, terus habis itu hospitality-nya, service-nya was it's second to none lah. Dan dimana mungkin orang mikir yang mungkin dulu mungkin kita berpikir kalau misalkan ada lounge yang sama, misalkan ada shisha lounge yang bedanya tuh let's say brandnya sama lah, nggak usah ngomong brandnya beda, brandnya sama, di jarak 2-3 km tuh kedeketan. Mungkin kalau di sini untuk yang lounge shisha yang gede, yang besar di Indonesia itu paling deket mereka jaraknya mungkin 6-7 km. 2-3 km tuh masih kedeketan lah, terlalu mepet. Jadi gue experience hari Kamis itu, gue waktu itu weekend yang gue dapet kan Kamis, Jumat, Sabtu ya, maksudnya dua kali weekend, tapi yang kedapetan full tuh Kamis, Jumat, Sabtu di weekend pertama. Nah itu Kamis, Jumat, Sabtu bisa mereka punya SOP, time limit 1,5 jam sampai 2 jam, and then you have to move. Karena kenapa? Setelah jam 5 sore, setelah jam 6 sore, hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu semua lounge penuh. Dan lounge-nya bukan penuh yang dalam jarak per 2 km ada shisha lounge, per 4 km, per 3 km ada shisha lounge ya. Untuk brand yang berbeda-beda, mereka bisa punya lounge tuh in a span of 300 meter. It's like a coffee shop. Terus habis itu, untuk brand yang sama bisa in a span of 2-3 km. So, across Rusia mungkin estimasi kita hitung tuh sekitar ada 7.000 lounge from top level to beginner, bukan beginner lah, starting gitu. Starting pointnya tuh 3.000, ada dari starting sampai yang top level tuh ada 7.000 lounge, which is like it's second to none. And then shisha yang di lounge, shisha yang consignment, shisha yang club itu literally beda. Yang shisha lounge itu emang on whole another level. Jadi ya maksud gue sharing ini apa? Experience yang mau gue share adalah I believe that Indonesia as a producer lah, maksudnya produser charcoal terbesar di dunia itu dari Indonesia. So I think we have the possibilities to achieve that kind of globalism. So it was wonderful. Karena kita ada upcoming project 1 tahun was nggak kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngepost apa-apa. Hopefully we can get the grip, and then hope jana orang-orang bisa stay tune untuk project kita yang selanjutnya di Kalen Maison. Jana ada lounge baru sama ada shop baru. Ini farewell dari Panglima Polim. Panglima Polim akan say bye-bye. Kita perpisahan dulu. Kita akan set up di tempat yang baru, yang lebih proper, yang lebih rapih. Jana ini bakal konten terakhir Panglima Polim. So from Diki, say bye-bye. From Pierre, Bye, Polim. say bye-bye. Oke. Siampaka, paka-paka, ada sepedanya. Bye-bye. Om Swastiastu. Dadah semuanya, that's all. Gue cuman mau say farewell. See you on next project. Bye-bye.